adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan kakak-kakak biak paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Di sini, di Minggu Paskah yang kedua ini, tema biak kita adalah kenal dan percaya Yesus. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan keadaan yang sehat, penuh semangat dan tanpa kurang suatu apapun. Ya Bapa, berkatilah kami dan tuntunlah kami agar selalu percaya akan kuasa-Mu. Tuntunlah kami agar dapat mengikuti teladan-Mu, sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Jalani bergandeng tangan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kitab Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Di sini ada gambar dan saya akan membacakan firman-Nya. Suatu malam murid Yesus berkumpul dengan pintu terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, kita dengarkan dan kita perhatikan. Di situ ada pintu terkunci dan para murid di dalamnya. Tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Lihat betapa bahagianya mereka ya. Kita dengarkan yang selanjutnya. Nah, lalu Yesus menunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya. Murid-murid pun bersukacita ketika melihat Yesus. Yesus berkata lagi dan mengutus mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu." Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selain Yesus menampakkan wajahnya, rupanya dia juga menghembuskan dan juga mengutus para muridnya. Kita lanjutkan ya. Pada peristiwa itu, Thomas tidak hadir. Murid-murid yang lain pun memberitahu Thomas bahwa mereka telah bertemu Yesus. "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas tidak percaya dan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku itu dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya, aku tidak percaya." Nah, pada peristiwa itu, siapa yang tidak percaya? Bahkan dia ingin langsung mencucukkan tangannya pada luka lambungnya. Siapa dia? Kita lanjutkan ya. Delapan hari kemudian, mereka berkumpul kembali dengan pintu terkunci dan Thomas juga hadir di sana seperti sebelumnya. Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke
Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Delapan hari kemudian, Thomas berhasil menjujukkan tangannya. Kita lanjut lagi ya. Thomas dengan menyesal dan terperangah menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga cerita hari ini dapat dimengerti dan dapat kita ikuti apa yang kita dengarkan tadi. Terima kasih adik-adik. Berkah dalam. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, dan juga kita sudah mendengarkan cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Endang. Sekarang Kak Odil punya pertanyaan untuk adik-adik semua. Ada yang ingat tidak? Apa ya salam Yesus tadi saat bertemu dengan muridnya? Ya, salam Yesus adalah damai sejahtera bagimu. Lalu, apa ya pesan Yesus pada murid-muridnya? Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian sekarang aku mengutus kamu." Yang ketiga, siapa yang tidak percaya Yesus bangkit? Ada yang ingat tidak? Ya, yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit adalah Thomas. Lalu, apa yang Yesus minta pada Thomas? Yesus meminta pada Thomas untuk taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, adik-adik, ada pepatah menyebutkan, tak kenal maka tak sayang. Siapakah Yesus buat kalian semua? Siapa Yesus untuk adik-adik semua yang ada di rumah? Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan lebih berkuasa dari raja manapun. Nah, tadi kita juga mengetahui bahwa Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Lalu ia lupa bahwa Yesus adalah Tuhan yang kuasanya melebihi segalanya. Lalu kita belajar dari kesalahan Thomas tadi bahwa kita harus percaya dan yakin penuh pada Yesus. Bagi adik-adik, hari ini kita berkreativitas. Kita siapkan nonton. Alat yang sudah dikasih kakak Bamina, lem, dan juga gunting. Kita akan gunting gambar ini dan kita warnai, lalu kita gunting dan tempelkan di sini. Jadilah seperti ini. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi adalah perjumpaan biak kita pada minggu ini. Setelah kita mengikuti aktivitas pada biak minggu ini, sudah saatnya untuk kakak-kakak biak Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang pamit undur diri di pertemuan biak minggu ini. Mari kita memohon berkat dari Romo. Sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, halo, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Romo berharap adik-adik bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat berjumpa dengan kakak-kakak kita
kita dalam sebuah minggu bersama. Kita akhiri sebuah minggu kita ini, kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin mengenal Yesus. Kita juga kemudian setelah semakin mengenal, kita semakin beriman kepada Yesus sendiri. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis di dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis di dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis di dalam menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menangis di dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis di dalam menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis di dalam menari.